Geger, prahara perceraian Ruben Onsu dan Sarwenda di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pihak Ruben Onsu menjawab kemungkinan untuk rujuk dengan Sarwenda. Hal itu pun menyeruak di tengah terungkapnya alasan utama perceraian antara Ruben dan Sarwenda yang diungkap kemarin oleh kuasa hukum Sarwenda. Selain itu, ketidakhadiran pihak Sarwenda di pengadilan kemarin karena surat panggilan dari pengadilan tidak diterima oleh Sarwenda yang rupanya sudah pindah ke alamat yang baru. Lantas apa penyebab utama prahara perceraian Ruben dan Sarwenda yang diungkap oleh pihak kuasa hukum Sarwenda? Benarkah pihak Ruben pun juga sudah membenarkannya? Lantas, apa pula alasan Ruben dan Sarwenda tidak bicara soal harta gono gini dan juga hak asuh anak dalam urusan perceraian mereka? Lalu benarkah ada sinyal rujuk dari Ruben dan Sarwenda di tengah proses perceraian mereka? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Agenda sidang cerai perkara rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin. Namun lagi-lagi Sarwenda selaku tergugat tidak hadir dan tidak mengutus kuasa hukumnya. Terungkap alasan bahwa surat panggilan kedua rupanya tidak diterima Sarwenda karena surat panggilan kedua dikirim ke alamat sesuai identitas Sarwenda. Namun kenyataannya Sarwenda pun sudah pindah. Seperti diakui kuasa hukum Ruben sebelumnya, bahwa Sarwenda dan juga Ruben sudah pisah rumah 6 bulan belakangan ini. Sehingga kemarin kuasa hukum Sarwenda memberikan alamat terbaru Sarwenda kepada pihak Ruben untuk disampaikan kepada majelis hakim. Dengan adanya alamat baru Sarwenda tersebut, pihak Ruben pun juga berharap agar tergugat dapat menghadiri sidang perceraian mereka agar tidak terus berlarut-larut. Jadi agenda sidang hari ini masih panggilan terhadap tergugat dan seperti yang tadi kita lihat bersama-sama tergugat tetap tidak hadir dalam proses sidang hari ini. Jadi majelis hakim masih memberikan kesempatan untuk memanggil lagi tergugat 1 minggu ke depan. Ya, 1 minggu ke depan dipanggil lagi. Kalau memang misalnya 1 minggu ke depan tergugat tetap tidak memenuhi panggilan, meskipun panggilannya sudah diterima dengan sah sesuai dengan aturan hukum, maka 1 minggu ke depannya lagi itu adalah kesempatan terakhir bagi tergugat untuk hadir dalam persidangan. Jika panggilannya sah tetap tidak hadir, maka kemungkinan proses persidangan ini akan berjalan tanpa kehadiran tergugat. Ini kalau berkaitan dengan masalah alamat itu, alamat yang kita cantumkan di gugatan itu kan sesuai dengan alamat tempat tinggalnya Sarwenda, sesuai dengan identitasnya dia di ID card, ya, di KTP, ya. Dan panggilan pertama itu sampai diterima oleh tergugat sehingga dianggap panggilan itu sah. Namun panggilan kedua itu mereka tidak menerima, ya, tidak menerima sehingga panggilan tersebut dikembalikan ke pengadilan, ya. Jadi oleh karena itulah makanya hakim ingin memastikan di mana tergugat bertempat tinggal saat ini. Ya, kenapa pertama panggilannya diterima sampai yang kedua kok tidak tapi kembali. Nah, setelah kita mencari tahu dan berkomunikasi, akhirnya kita mendapatkan satu alamat domisili daripada tergugat yang hari ini kami sampaikan sebagai perubahan alamat tergugat, sehingga pihak pengadilan selanjutnya akan memanggil tergugat di alamat di mana tergugat berdomisili hari ini. Dengan harapan panggilan
yang akan dikirim selanjutnya ini dapat diterima oleh tergugat. Keputusannya ada di tangan tergugat mau hadir atau tidak hadir. Kalaupun tidak hadir, tapi tetap dianggap panggilannya sah karena diterima oleh tergugat, sehingga proses persidangan ini bisa berjalan dengan cepat, baik, lancar, tanpa harus berlarut-larut hanya gara-gara mengenai masalah panggilan saja. Ya, kalau untuk alamat, kemarin kan sudah diklarifikasi juga, dan kita juga sudah bersurat juga kepada Humas PN Jaksel bahwa memang untuk alamat yang dikirim kemarin kan jadi gini, domisilinya ini kan ada banyak gitu ya, dan kebetulan Bu Sarwenda juga sudah tidak menempati domisili yang dikirim pada saat surat tersebut dikirimkan. Dan maka dari itu kami sudah mengklarifikasi kepada pihak RO, juga kepada Bank Minola, kami sudah klarifikasi untuk alamat surat dikirim ke alamat yang mana kami sudah klarifikasi. Sampai saat ini memang ya, sudah pisah gitu. Ya. Sejak kapan? Ya 6 bulan. Meski proses perceraian sudah sampai pada agenda persidangan, namun diakui pihak Sarwenda dan juga pihak Ruben masih ada kemungkinan untuk kembali rujuk. Sinyal itu pun juga terlihat dari kekompakan Ruben dan Sarwenda di tengah proses perceraian pada saat ini. Dan sinyal itu pun masih kuat sejauh Sarwenda belum tampil ke media untuk membantah kemungkinan tersebut. Minola Sebayang, kuasa hukum Ruben belum bisa memberikan gambaran terkait soal rujuk tersebut. Nanti akan dijelaskan secara detail oleh klien kami pada saat setelah putusan. Kenapa setelah putusan? Karena kemungkinan rujuk masih mungkin, ya. Kemungkinan apapun masih mungkin. Jadi kalau kami sampaikan semua sekarang atau klien kami menyampaikan sekarang, berarti sama saja tidak lagi ada kemungkinan itu gitu loh ya. Jadi ya kita doakan aja mana yang terbaik ya. Kalaupun memang yang terbaik harus bercerai, saya yakin mereka adalah orang-orang dewasa yang punya alasan kuat ya, apalagi mereka sudah punya anak ya. Yang pasti dengan belum munculnya klien kami di media, berarti kemungkinan rujukan masih ada ya, kecuali kalau klien kami sudah menyampaikan tidak, saya tidak mau rujuk, itu beda ya. Tapi dengan klien kami tidak hadir di media, tidak menyampaikan, artinya kemungkinan itu pun masih ada aja, masih mungkin. Apa yang nggak mungkin gitu ya. Jujur aja kami tim kuasa hukum apresiasi juga lah kepada klien kami dan kliennya Bank Minola. Bagaimanapun pada saat mereka berselisih paham satu sama lain, tetapi mereka tetap mengedepankan kepentingan anak ya. Teman-teman bisa lihat bahwa mereka tetap kompak ya untuk bisa membahagiakan anaknya ya. Di medsos mereka kompak semua ya. Memang dilemanya memang situasinya orang tuanya sedang ada berproses secara hukum, tetapi ya teman-teman bisa lihat mereka tetap kompak. Nah, mungkin dari kekompakan ini pun ya kita juga masih bisa ada harapan mereka untuk rujuk. Itu kan keinginan netizen kayaknya ya kan. Nah, juga mungkin kita juga bisa berharap seperti itu, tapi sekali lagi itu keputusan orang dewasa yang mereka bisa pertanggungjawabkan ya. Kalaupun sampai harus bercerai, saya pikir dengan alasan yang kuat ya mereka juga siap juga untuk perceraian itu. Saya belum bisa kasih gambaran mengenai masalah indikasi rujuk atau tidak. Yang bisa saya sampaikan, kita ikuti dia prosesnya sampai akhir, nanti pasti akan kelihatan apakah rujuk atau tidak rujuk. Nah, jadi belum bisa saya pastikan hari ini. Ketidakhadiran pihak Sarwenda sebagai tergugat di persidangan cerai kemarin akhirnya terjawab. Melalui kuasa hukumnya, pihak Sarwenda pun menjelaskan bahwa berdasarkan KUHP, dalam sebuah proses perceraian, pihak tergugat tidak diwajibkan hadir. Sementara yang diwajibkan hadir adalah pihak penggugat. Akan tetapi, pihak Sarwenda selaku tergugat merasa saat ini tidak ada isi gugatan yang perlu dibantah. Dan apabila nantinya ada isi gugatan yang berubah, barulah pihak Sarwenda akan menghadiri persidangan untuk menyampaikan bantahannya. Konsekuensi ketidakhadiran kami yaitu ya kami tidak akan memiliki kesempatan untuk mendebat atau mempermasalahkan isi gugatan. Tetapi kami sudah pelajari isi gugatannya tidak ada yang kami permasalahkan, tidak ada yang kami debat. Ya, sehingga kemungkinan besar kami juga tidak akan hadir untuk di sidang selanjutnya.
Sejauh ini, prahara rumah tangga Ruben dan Sarwenda seolah berjalan dalam senyap. Bahkan, tidak ada yang tahu alasan utama perceraian mereka. Terkait hal tersebut, kedua belah pihak pun menyatakan akan bicara belak-belakan kepada media setelah putusan cerai mereka kantongi. Namun, jika rujuk yang menjadi ujung dari prahara rumah tangga ini, akankah keduanya masih akan bicara? Masalah klien kami mau bicara ke media atau tidak, nanti kami diskusikan kembali, tetapi kami yakin bahwa klien kami akan menjelaskan semua nanti setelah putusan. Bang Minola dengan kami bagus komunikasinya, Ruben dengan Sarwenda juga bagus komunikasinya. Ya, masalah alasannya semua ini nanti setelah persidangan selesai akan disampaikan oleh klien kami. Komunikasi mereka berdua ya sebagaimana layaknya, karena bagaimanapun mereka kan hari ini masih suami istri. Ya, karena belum ada putusan, mereka masih suami istri, mereka masih orang tua bagi anak-anaknya, dan saya kira ya komunikasi yang berkaitan dengan masalah anak-anak dan segala macam itu pasti akan masih terus terjadi di antara mereka yang masih terikat suami istri sampai hari ini. Seperti yang kemarin-kemarin saya sampaikan, pada waktunya setelah proses ini selesai, proses ini berakhir, klien saya berjanji bersama-sama dengan saya itu kemungkinan baru akan menjelaskan kepada teman-teman media semuanya agar tidak terjadi kesimpang siuran informasi, tidak ada orang yang berspekulasi lagi tentang apa yang terjadi, dan kemudian semuanya akan dijelaskan secara terang benderang agar tidak lagi ada pertanyaan-pertanyaan atau spekulasi-spekulasi terkait dengan masalah hal ini. Jadi nanti kalau sudah putus, kita akan buka semua mengenai apa yang teman-teman ingin tahu, apa sih yang terjadi kemarin itu ya. Itu nanti semua akan dijelaskan pada waktu sudah selesai, itu akan dikasih tahu harta gono gini bagaimana, ini hak asuhan bagaimana, itu nanti mungkin akan disampaikan sesuai dengan hasil akhir dari proses persidangan ini. Mampir ke sini itu udah luar biasa. Tepuk tangan dong buat Ruben Onsu. Kak Ruben, Bang, alasannya apa sih Kak Ruben? Kok Ruben, alasannya apa sih kok? Kok Ruben mungkin sedikit aja sih kok alasannya. Boleh Kak Ruben, alasan kok? Kita ikut. Tangan di bawah. Kok boleh sedikit Kak Ruben? Kak Ruben, alasannya apa sih kok? Komunikasi. Masih komunikasi apa enggak Kak Ruben? Kak Ruben, aduh. Kuasa hukum Sarwenda mulai membocorkan alasan perceraian Ruben dan Sarwenda, di mana sering terjadi pertengkaran terus-menerus dalam biduk rumah tangga mereka. Namun, pertengkaran itu pun bukanlah pertengkaran yang hebat. Hal itu pun secara tidak langsung dibenarkan oleh Minola Sebayang selaku kuasa hukum Ruben. Minola pun tidak membantah adanya pertengkaran kecil di antara mereka. Akan tetapi, sampai hari ini komunikasi keduanya pun masih baik-baik saja. Terkait gugatan perceraian, tentunya permasalahan utamanya sudah pernah kita sampaikan bahwa pertengkaran itu memang terjadi, ya bukan tidak ada pertengkaran, ya karena kalau tidak ada pertengkaran berarti tidak mungkin ada alasan perceraian, ya. Jadi pertengkaran itu betul terjadi seperti yang disampaikan, saya koreksi tadi partner saya tadi. Tetapi bukan pertengkaran yang wah hebat seperti tidak ya, hanya perbedaan prinsip yang terus menerus ya, berantem kecil gitu ya, tapi itu semua sudah masuk ke dalam isi gugatan. Ruben ingin prosesnya biar berjalan dulu, biar tidak menjadi polemik ya dalam proses ini. Tapi kalau sudah selesai prosesnya, sudah berakhir, maka Ruben akan menyampaikan apa yang terjadi selama ini, kenapa dan bagaimana. Teman-teman semua rasa ingin tahunya mungkin bisa akan ditanyakan kepada Ruben pada waktu itu. Kalau dilihat dari proses yang berjalan sampai hari ini kan, kita kan tidak pernah melihat adanya perseteruan ya. Ya nggak ada perseteruan yang naik ke permukaan. Jadi kalau perseteruan internal mungkin itu private ya, tapi kalau perseteruan yang naik ke permukaan kan kita sama-sama tidak melihat. Ya, tidak melihat. Artinya hal-hal yang dimana Ruben harus ada bersama-sama dengan anak-anaknya dan juga tergugat, ya Ruben ada di situ. Ya, jadi dengan kondisi yang seperti itu, sementara prosesnya hari ini juga berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ya kita harus bisa menyimpulkan sebenarnya bahwa semuanya ingin ini berjalan dengan baik-baik saja.
Mengejutkan, Sarwenda kembali tidak hadir di sidang cerai. Lantas, seperti apakah respon keluarga atas perkara perceraian Ruben dan Sarwenda? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Menghadapi perkara rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda, Jordi Onsu sebelumnya mengaku kaget ketika mengetahui jika sang kakak mengajukan gugatan cerai atas Sarwenda. Jordi pun hanya bisa memberikan dukungan kepada Ruben dan juga Sarwenda, apa yang menjadi keputusan terbaik untuk rumah tangga mereka. Jordi Onsu pun juga mengungkap bahwa kondisi sang kakak dan juga Sarwenda sedang tidak kondusif lantaran kerap diterpa isu miring yang bertubi-tubi. Karena itu, ia pun meminta kepada netizen agar diberikan ruang kepada Ruben dan Sarwenda untuk bisa melalui apa yang kini tengah mereka perjuangkan dalam biduk rumah tangga mereka. Untuk benar atau tidaknya itu kan juga namanya disamarkan, aku juga nggak tahu, tanya ke pengacara mungkin. Kalau aku kan juga bukan aku yang menjadi penggugat atau tergugat di sana, boleh ditanyakan karena gini, biar gimana pun kan aku perannya adik ya teman-teman semuanya di sini. Kalau adik ini kan kita juga belum berumah tangga, aku belum pernah tahu rasanya menjalani rumah tangga itu seperti apa gitu. Cuma bisa melihat, bahkan menilai sama aku, teman-teman semua, terus mungkin netizen di luar sana juga kan kita cuma bisa menilai, cuma bisa komentar. Tapi kan perasaannya kita nggak tahu di dalamnya kayak gimana. Jadi ya monggo diberikan space sedikit buat Ko Ruben dan juga Ciwenda biar sama-sama tenang. Karena kan ini gosipnya berturut-turut nih, dari gosip ini, dari gosip itu, kayaknya kesian deh. Pusing gitu mungkin kepalanya dikena gosip ini terus. Emang siapa yang mau pisah? Emang udah yakin yang pisah siapa? Namanya disamarkan. Jordi Onsu juga mengakui bahwa di tengah perkara perceraian Ruben dengan Sarwenda, dirinya pun lebih fokus memikirkan kondisi ketiga keponakannya. Jordi pun juga merasa bersyukur karena kondisi ketiga keponakannya tersebut baik-baik saja di tengah perkara perceraian orang tua mereka. Rupanya, ketiga keponakannya ini pun masih mendapatkan limpahan kasih sayang dari Ruben dan Sarwenda, juga dari keluarga yang lain. Dan untuk membentengi keponakannya dari berita-berita miring terkait kondisi rumah tangga Ruben dan Sarwenda, Betran, Thalia, dan juga Tania kini memiliki psikolog pribadi masing-masing. Dan sampai hari ini, ketiganya pun masih dalam kondisi baik-baik saja. Kalau aku sih minta doa dari teman-teman, doa yang terbaik aja. Sekarang juga baik-baik, semoga akan selalu baik-baik. Sebagai adik pun aku juga tidak bisa memberikan komentar, nggak bisa memberikan validasi. Pokoknya buat kedua kakak sebagai orang tua, Ko Ruben sama Ciwenda sama ponakan-ponakan, aku selalu berdoa yang terbaik dan sekarang fokusnya lebih kepada ponakan sih. Yang jelas aku akan memberikan dukungan apapun yang terbaik buat keluarga dan sebagai paman fokusnya kepada ponakan-ponakan sih. Ponakan kondisinya, Thalia, Tania, good, very good, very good. Senang, happy karena alhamdulillah sampai hari ini tidak kekurangan kasih sayang. Sama ayah main dogi, sama bunda bisa main cewek-cewek tuh kalau bikin kuku bilangnya apa? Nail art. Jadi ya tidak kekurangan apapun. Makanya sampai sekarang tiga-tiganya Onyo, Thalia, Tania, mereka punya masing-masing psikolognya sendiri gitu.
Bukan karena masalah ini ya, tapi karena omongan-omongan netizen yang menurutku, boleh nggak sih kalian kalau nggak mau komentar bagus ya nggak usah komentar aja gitu, maksudnya gitu. Meninggalkan pernyataan Jordi Onsu yang meminta kepada netizen agar memberikan ruang bagi Ruben dan Sarwenda untuk menyelesaikan perkara rumah tangga. Lantas, seperti apa pernyataan Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai isi gugatan cerai Ruben atas Sarwenda? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Perkara perceraian Ruben dengan Sarwenda sebelumnya dibenarkan oleh pihak Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bahkan diungkapkan pula isi gugatan Ruben Onsu atas Sarwenda hanya menginginkan terjadinya perceraian saja. Bahkan Ruben tidak mencantumkan soal harta gonogini serta hak asuh anak. Namun, proses perceraian perlu melalui tahap mediasi yang diupayakan oleh pihak pengadilan. Jika tidak ada upaya mediasi, maka perceraian itu pun batal demi hukum. Namun, jika 2 panggilan pengadilan atas tergugat belum juga dipenuhi, barulah pihak pengadilan akan mengambil putusan secara fair stake. Tuntutan dari penggugat hanya memohon agar perkawinan yang dilakukan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian. Sedangkan untuk menyangkut hak asuh, menyangkut masalah pembagian harta gonogini, itu tidak pernah dicantumkan di dalam petitum gugatannya. Jadi justru kalau pihak-pihaknya sudah lengkap, tidak dilakukan mediasi, justru itulah yang mengakibatkan putusan itu batal demi hukum. Jadi kewajiban untuk melakukan mediasi itu diatur dalam pasal 130 HR dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016. Wajib hadir. Kalau seandainya dia tidak hadir pada panggilan kedua, tentu majelis hakim memutus perkara tersebut tanpa hadirnya tergugat atau fair stake. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.